Workers struggle with long hours, low wages, and dangerous working conditions. The number of children working under the age of 16 nearly doubled. Secara umum, orang dan badan hukum merupakan subjek hukum. Maka dalam praktek sehari-hari ada beberapa kelompok terkait sehubungan dengan ketenagakerjaan yang merupakan subjek hukum ketenagakerjaan. Kelompok-kelompok tersebut meliputi pekerja atau buruh, pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Subjek hukum yang pertama adalah pekerja atau buruh. Dalam sejarah, kelompok yang paling tertindas oleh kontrak pekerja adalah kaum buruh atau pekerja. Maka tentulah kelompok yang paling ingin dilindungi dengan undang-undang ketenagakerjaan, yaitu para pekerja atau buruh. Pengertian menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pekerja atau buruh tersebut memiliki makna yang lebih luas karena dapat mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja, baik perorangan, persekutuan, badan hukum, atau badan lainnya, dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Subjek hukum ketenagakerjaan yang kedua adalah pengusaha. Menurut pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha adalah 1. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. 2. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Yang ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Subjek hukum ketenagakerjaan yang ketiga adalah organisasi pekerja atau buruh. Menurut pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Kemudian yaitu organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha mempunyai peran yang penting dalam menyelenggarakan pembangunan nasional, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan, karena pengusaha ikut bertanggung jawab atas terwujudnya tujuan pembangunan nasional menuju kesejahteraan sosial, spiritual, dan material. Oleh karena itu, sebaiknya perhatian pengusaha tidak hanya memperjuangkan kepentingan sendiri, tetapi juga kepentingan pekerja atau buruh sebagai salah satu komponen produksi yang perlu mendapat perlindungan hukum. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa mengenai organisasi pengusaha menentukan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. Yang kedua, yaitu ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Husni menyatakan dalam bukunya bahwa terdapat dua macam organisasi pengusaha di Indonesia. Yang pertama yaitu Kadin atau Kamar Dagang Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan. Yang kedua yaitu Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, yang merupakan organisasi pengusaha yang khusus mengurus masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kemudian yaitu pemerintah. Campur tangan pemerintah dalam hukum ketenagakerjaan mempunyai peran yang sangat penting karena pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum di bidang ketenagakerjaan akan menjamin pelaksanaan hak-hak normatif pekerja yang pada gilirannya mempunyai dampak terhadap stabilitas usaha. Selain itu, pengawasan ketenagakerjaan juga akan dapat membidik pengusaha dan pekerja untuk selalu taat menjalankan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan tercipta suasana kerja yang harmonis. Berdasarkan Undang-Undang Pasal 3 Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 8 asas ketenagakerjaan. Yang pertama, asas manfaat. Maksud dari asas ini berarti memberikan keuntungan atau manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, dan masyarakat umum, bukan kepentingan suatu golongan atau individu, melainkan kepentingan bersama. Asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas ini diterapkan dalam
demokrasi ekonomi, yaitu usaha perekonomian yang disusun sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Asas demokrasi artinya setiap keputusan diambil dari musyawarah bersama yang diputuskan dengan menimbang kepentingan bersama, bukan kepentingan individu ataupun golongan. Yang keempat, asas keterbukaan. Maksud dari asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, yang berkaitan tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Selanjutnya ada asas adil dan merata, di mana asas ini menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama rata untuk semua orang dan tidak terbatas pada wilayah, suku, bangsa, ras, agama, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, hasil-hasil yang dicapai dalam pembangunan harus dinikmati secara adil dan merata sesuai dengan dharma baktinya. Selanjutnya ada asas kemitraan kerja, di mana asas ini mengandung arti bahwa yang pertama, pekerja dan pengusaha adalah mitra kerja dalam proses produksi. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya perlu bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan guna meningkatkan kesejahteraan perusahaan dan produktivitas. Yang kedua, pekerja dan pengusaha merupakan mitra dalam menikmati hasil perusahaan, bermakna bahwa hasil perusahaan dinikmati secara bersama dengan bagian yang layak dan serasi. Yang ketiga, pekerja dan pengusaha adalah mitra dalam tanggung jawab, yaitu tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat sekelilingnya, pekerja serta keluarganya, dan tanggung jawab kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Selanjutnya ada asas keterpaduan. Asas ini mengandung arti keterpaduan melalui koordinasi fungsi lintas sektoral pusat dan daerah. Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional dan mempunyai banyak dimensi keterkaitan dengan berbagai pihak seperti pengusaha, pemerintah, dan pekerja atau buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerjasama yang saling mendukung. Yang terakhir, terdapat asas non-diskriminasi, di mana diskriminasi yang dimaksud pada asas ini adalah dalam hal pengupahan. Pengupahan yang sama untuk semua buruh terlepas dari jenis kelamin buruh tersebut untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100. Sekian itu saja untuk video kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Buruh